Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Saya pernah mampir ke rumah seorang teman yang kebetulan ayahnya ini adalah seorang pengusaha yang cukup sukses dan karena sukses maka terkenal. Dia biasanya diundang ke acara-acara pemerintahan, ke kecamatan, bahkan ke kantor wali kota, ke kantor gubernur untuk mengikuti berbagai macam acara. Terutama ramah tamah kalau ada Natalan, ada Idul Fitri begitu ya. Pada suatu ketika saat saya main ke rumah teman saya ini, si bapak itu, pengusaha itu pamit pergi ke sebuah acara di lingkup pemerintahan seperti biasa. Tak berapa lama, pada saat saya masih belum pulang, si bapak itu sudah pulang. Lalu saya tanya, "Om, kok cepet amat pulangnya?" Lalu si om itu berkata, "Haya, Oe tidak boleh masuk loh," katanya. "Saya tidak diizinkan masuk ke acara tersebut," katanya. Rupanya teman saya, anak dan istrinya itu sudah mengingatkan dia supaya kalau mau datang ke acara tersebut membawa tanda pengenal dan juga menggunakan dress code atau pakaian yang sudah ditentukan oleh panitia. Tetapi memang si om ini ngeyel. Dia bilang, "Allah, saya ini orang terkenal, saya orang hebat, semua orang pasti sudah kenal sama saya, amanlah itu. Saya punya akses untuk keluar masuk ke berbagai gedung dan ikut berbagai acara." Jadi karena bapak ini terlalu sombong, merasa percaya diri, maka dia pun tidak bisa ikut acara di dalam gedung tersebut. Karena memang ada peraturan yang begitu ketat, para penjaganya sangat mengawasi orang-orang yang mau masuk tidak bisa sembarangan. Saudara-saudari, lalu apa kaitan antara pengalaman ini dengan kisah Injil hari ini? Mari kita merenungkannya secara bertahap. Hari ini di dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus berbicara soal seekor unta masuk ke lubang jarum. Saya ingat ketika kecil seringkali nenek saya meminta untuk membantunya memasukkan jarum, memasukkan benang ke lubang jarum. Karena memang ukurannya sangat kecil. Tetapi tentu saja yang dimaksud lubang jarum dalam Injil Markus hari ini bukanlah secara harfiah, bukan literal berarti lubang di jarum tersebut. Tetapi lubang jarum di dalam Injil, saudara-saudari, merujuk kepada pintu kecil di samping pintu utama pada kota bertembok. Kita bisa bayangkan lubang jarum itu seperti pintu belakang itu ya. Jadi pintu utamanya lebar, pintu di sampingnya itu kecil. Nah, di sana, di tempat Yesus itu, pintu sampingnya itu jauh lebih kecil daripada pintu kita di gereja katedral ini. Pintu samping itu disebut sebagai lubang jarum dan dibuka pada malam hari ketika gerbang utamanya sudah ditutup. Jadi itu pintu yang sangat kecil yang hanya menjadi akses satu-satunya bagi semua orang yang mau masuk ke dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau gerbang utama ditutup karena hari sudah mulai malam, maka unta yang mengangkut beban ataupun manusia yang berukuran besar tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam kota. Bisa dibayangkan betapa sempitnya lubang itu. Maka kalau Yesus mengatakan bahwa orang kaya lebih sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dibandingkan unta masuk ke lubang jarum, maka nyaris mustahil bagi orang kaya untuk masuk ke kerajaan Allah. Unta masuk lubang jarum saja sudah sulit, Yesus bilang orang kaya lebih sukar, lebih sulit untuk masuk ke kerajaan Allah. Apalagi Yesus mengatakan kepada seorang pemuda dalam Injil hari ini, bahwa meskipun dia hidup sudah nyaris sempurna, sudah sangat baik, tetapi masih ada yang kurang. Dia masih harus menjual harta bendanya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Saudara-saudara, pernyataan-pernyataan Yesus ini seolah-olah menunjukkan bahwa dia menentang kekayaan. Namun apakah Yesus sungguh-sungguh menentang kekayaan?
Mengapa dia menyampaikan peringatan keras kepada orang kaya, juga kepada kita semua yang ingin menjadi orang kaya? Kita boleh lega karena sesungguhnya Tuhan Yesus tidak membenci kekayaan. Tuhan Yesus juga tidak anti untuk bergaul dengan orang-orang kaya. Bahkan kita ingat bahwa salah seorang pemungut cukai yang kaya raya, yakni Matius, dipilih langsung oleh Yesus menjadi muridnya, menjadi rasul atau orang terdekatnya. Jadi Yesus tidak membenci kekayaan. Lalu apa maksudnya dia menegur orang kaya? Apa yang disampaikan Yesus hari ini sebenarnya hanya mau menggemakan kebijaksanaan perjanjian lama. Dalam kitab Amsal 28 dan Mazmur 37 misalnya, dikatakan bahwa orang-orang miskin yang lurus hatinya itu lebih baik, jauh lebih bagus, lebih diberkati Tuhan daripada orang-orang kaya yang bengkok hatinya. Jadi Yesus hendak kembali menekankan ajaran perjanjian lama. Dan unta yang berukuran besar, apalagi jika ditambah dengan beban di punggungnya, adalah simbol keangkuhan. Kan jadi tinggi ya. Itu adalah simbol ketinggian hati. Unta harus menurunkan beban di pundaknya. Bahkan ia harus berjalan berlutut atau merangkak agar bisa masuk ke pintu lubang jarum tersebut. Unta itu sendiri merupakan simbol hewan yang paling besar di Palestina. Jadi perikop Injil hari ini sebenarnya berbicara soal pentingnya kerendahan hati. Untuk menjadi kecil agar bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang dilambangkan dengan pintu sempit. Tafsiran perikop ini sama seperti ilustrasi awal khotbah ini, tentang bapak pengusaha yang tidak bisa masuk ke ruang pertemuan karena kesombongannya, karena dia merasa semua orang pasti mengizinkan dia untuk masuk. Orang kaya yang angkuh, apalagi jika dia tidak punya kepedulian terhadap sesamanya, tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Celakanya saudara-saudari, ada juga orang yang sudah miskin sombong pula. Nah, kalau ini tidak tahu diri namanya. Semoga kita semua umat Katolik, baik yang kaya maupun yang sederhana, sama-sama memiliki kerendahan hati. Inilah kunci untuk memasuki kerajaan surga. Bukan harta kita yang Tuhan lihat, tetapi kebaikan hati kita yang Tuhan nilai. Dan marilah kita merenungkan apa yang pernah dikatakan oleh Santo Agustinus. Kesombongan membuat malaikat-malaikat di surga turun menjadi iblis. Tetapi sebaliknya, kerendahan hati akan membuat kita manusia-manusia naik tingkat menjadi malaikat-malaikat. Betapa pentingnya kerajaan, betapa pentingnya kerendahan hati untuk bisa sampai kepada kerajaan surga itu. Semoga kita selalu berusaha mengembangkannya supaya menjadi pas, menjadi layak untuk dapat memasuki kerajaan surga yang sesempit lubang jarum itu. Tuhan memberkati. Saudara